Ini dia diorama. Maju, biar nggak panas. Maju. Bilangin semuanya. Ayo sini masuk aja. Ayo masuk sini. Masuk sini. Saya mau bilang dulu. Sini. Aku masih kecil. Ayo masuk sini. Masuk tempat baru. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi fis samai wa huwas samiul alim. Doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Yo. Menjahit. Ini adalah yang jahit bendera merah putih. Wah sama. Namanya siapa? Ini ada menjahit. Dengerin nih. Ada gambaran bendera Indomaret dan pengibaran bendera merah putih di gedung bangunan pantai. Nah, ini bendera Indomaretnya adalah bendera Jepang yang diturunkan oleh Siti Aisyah dan diganti dengan bendera merah putih. Di gedung apa ini, Bu? Di gedung bangunan pantai. Oh ya. Gedung Agung dan merah putih. Nah, adik-adik, di depan ini juga ada mesin cetak Heidelberg. Apa ini namanya teman-teman? Mesin cetak Heidelberg. Nah, mesin cetak Heidelberg ini adalah mesin pencetak koran pada masa Belanda dulu. Oh. Mesin ini mampu mencetak 1000 lembar dalam waktu 1 jam. Oh, Masya Allah. Mesin apa tadi teman-teman? Heidelberg. Nah, Heidelberg. Mesin cetak pertama kali ya Bu ya? Mesin cetak pertama kali pada zaman Belanda. Juga ada gambaran koran dulu. Oh ini gambar koran itu? Kamu tahu koran nggak teman-teman? Ya, yang di lampu merah dan suka jualan itu loh. Itu berita ya. Berita cetak. Ya, sudah. Lanjut. Ini uang berlaku zaman Belanda. Oh, ini uang berlaku zaman Belanda dan Jepang. Nah, ini loh. Yang tahu kenapa kok gambarnya Pak Soekarno seperti ini? Yang tahu? Karena dulu tidak semua masyarakat Indonesia tahu siapa itu Presiden Indonesia. Makanya dengan media uang ini mereka memperkenalkan siapa sih Presiden pertama Indonesia itu. Tuan-tuan nih teman-teman. Zaman kecil kita mana Pak?
Yuk. Sana masuk. Oke, nama beliau ini diadopsikan menjadi nama rumah sakit Dr. Sarjito di Yogyakarta. Ini ada peralatan pada zaman beliau dulu. Ini alat apa nih, Bu? Yang ini tempatnya kosong. Buat apa? Mikroskop. Oh, mikroskop ini. Ini tempatnya. Oh, gitu. Lensa-lensanya. Ya. Ya. Tadi dari sini jalan semua. Ini nggak enak ya? Dengerin. Nanti kita ada nonton lagi yang di bioskop gitu. Pak Pandu namanya nanti dibantu sama Pak Pandu. Ini semacam cuplikan gambar-gambar kartun gitu ya. Indonesia. Nanti ada legend. Kamu bisa legend nanti. SD ku dulu. SD. Iya. Kursinya nyambung deh. Diorama 3. Yang mau ke kamar mandi, ikut Ustaz sini. Ayo, jangan pilih mau pipi siapa? Yang mau Pipi sama Putra. Ada mau pipi nggak? Jangan ngapet. Ah, bagus nih.
Siap, gerak. Selamat datang. Nah, ini merupakan agenda militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda ini merupakan pasukan Belanda yang mengadakan sapu bersih di sepanjang jalan menuju kota Yogyakarta setelah berhasil menguasai lapangan Labuh Harjo Sleman. Yang Belanda itu yang pakai seragam ini Belanda, yang nggak pakai seragam itu Indonesia. Jangan ragu. Inilah siaran Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mereka mungkin kaget di sana ada ini. Ada apa? Orang? Enggak ada pemutaran komik juga Pak Sayo. Oh gitu. Mungkin mereka kaget. Kaget ada komik. Nah, ini adalah penampakan stasiun radio pada masa Perang Dunia. Pakai gedek ya? Iya dulu Pak. Nah, ini stasiun radio ini biasanya disebut dengan radio portable karena saat pagi sampai sore radio ini dibongkar dan jika malam diaktifkan kembali untuk siaran. Ini radio pertama. Ya, radio ini biasanya saat dibongkar disimpan di bawah tumpukan karung beras supaya tidak ketahuan oleh Belanda. Makanya radio ini diaktifkan di area dapur supaya memudahkan untuk menyimpan. Siaran Radio Republik Indonesia stasiun Yogyakarta dengan berita-berita. Ini ada di Piungan. Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Piungan. Bukan ya? Ada Pak Piungan. Oh ya, Banten. Wah, ini apa ini perang? Ini intimidasi pasukan Indonesia oleh pasukan Belanda. Mencelat itu, ada yang mencelat. Itu untuk menandai mana pasukan Indonesia, mana pasukan Belanda itu selain dengan pasukan Belanda yang memakai seragam, pasukan Indonesia memakai janur di lengannya. Janur ini Janur pohon. itu dari daun lama itu loh. Nah, mereka memakai janur untuk menandai supaya tidak salah tembak yang mana. Yang pakai seragam itu tentara Belanda, yang nggak pakai seragam itu tentara Indonesia. Ini perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta Selatan. Jembatannya rusak, ini dia sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda. Anak-anak main game di sini. Ini tentang perjuangan. Belanda mendaratkan 5 pesawat.
ini bentuk anunya yang dicari ya. Menemukan toko atau balas sesuatu juga. Lihat dulu anunya. Tanya navigasi. Ya, navigasi itu kan. Nah, toko yang sendiri pembukaan komputer. Nah, ini loh. Kamu asal ngerti ambil. Ini loh itu loh dibacain sini. Ini adalah rumah Jawa kuno ya, dengan digunakan ini ada penjelasannya. Dapur umum di daerah ya. Ini lokasinya di Kampung Banaran, Banjarsari, Samigaluh, Banjar Asri kebalik, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta, tahun 49. Dari juga ada putih. Ya, dulu tuh menjahit bendera merah putih. Menjahit bendera merah putih itu diam-diam supaya tidak ketahuan oleh Belanda. Kalau ketahuan nanti yang menjahit itu dibunuh dan benderanya dirobek dibakar. Nah, ini kentongan. Untuk apa ini? Untuk menandai kalau misalnya ada pasukan Belanda yang udah mendekat nanti dibunuh berapa kali. Oh, kode. Ya kayak kentongan pada umumnya lah. Iya, iya. Nah, ini ada serangan umum 1 Maret yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Soeharto di Hotel Tugu Jogja. Serangan umum 1 Maret ini biasanya disebut juga dengan serangan 6 jam karena dilakukan selama 6 jam. Setelah 6 jam pasukan Indonesia ditarik kembali ke markas dan tidak boleh ada yang berada di tempat ini lagi. Jadi pencegat apa? Pencegat Konvoi tentara Belanda. Oh, ini dicegah. Konvoi tentara Belanda di sepanjang jalan Piungan. Jadi ini tentara Indonesia memasang trap bomb di sepanjang jalan Piungan supaya Belanda tidak masuk ke Yogyakarta, makanya itu jembatannya diledakkan menggunakan trap bombnya. Bomnya nih ya, pakai kabel ini loh. Makanya kan ada kabel-kabel itu loh. Itu dipencet, mak, jeleng gitu. Itu waktu lewat diberi bom terus bomnya meledak, makanya itu jembatannya diledakkan supaya Belanda tidak masuk ke kota Yogyakarta lewat Piungan. Iya. Langsung sini aja yuk. Ini adalah perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman. Kita masih di Wahana Digital Relief Jogja kembali. Ini dia. Ini internasional pan melakukan tekanan kepada Rwanda, maka tidak ada jalan lain selain menyisir PBB selama mengejar perundingan. Akhirnya diadakanlah perundingan yang dinamakan dengan perundingan Rukoyo. Perundingan ini diadakan di Hotel Justice Jakarta dan dipimpin oleh Henry Roosevelt. Lihat lucu. Jalan-jalan tuh paling atas. Bisa lawan. Siapa namanya? Tanggal 14 April 1949. Perundingan ini menghasilkan keputusan antara lain pemerintah Republik Indonesia termasuk Republik yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam perundingan ini delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Yusuf Muhammad Belanda yang ketua yang menjabat JS Tamborin. Setelah pemerintah Republik Indonesia melakukan ini pada masyarakat, dan pemerintah Republik Indonesia menuntut agar Belanda tidak dari wilayah Yogyakarta. Akhirnya Belanda menerima persyaratan tersebut. Penarikan tentara Belanda dari daerah istimewa sebuah persetujuan yang disebut Emancipation of Mali. Namanya siapa itu?
Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Presiden Belanda Bernhard untuk membahas langkah-langkah terkait tersebut. Beserta selanjutnya negara Geser lagi sini. juga Geser yang sini. Nanti ke sini filmnya. Filmnya nanti ke sini geser lagi. Yang putra geser ya. Anak putra nanti filmnya ke sini geser ke sini anak putra. Selain mempersiapkan penarikan mundur tentara Belanda, Sultan Hamengkubuwono IX juga berkoordinasi terkait persiapan masuknya TNI ke Yogyakarta. Untuk melakukan persiapan ini, Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Wakil Kepala Polisi Negara Sumarto dan Komandan PPD Serta Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto di Kepatihan. Si Sultan Hamengkubuwono IX kemudian melakukan perencanaan dengan opsi Komisi PBB atau fungsi United Nations Commission for Indonesia untuk memastikan kesiapan penarikan mundur tentara Belanda. Pada tanggal 23 Juni 1949, ada berita dari pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak Republik Indonesia di Yogyakarta bahwa tentara kerajaan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12 siang dari pos Wonosari. Wah, pindah. Pengosongan wilayah Yogyakarta dari tentara Belanda dimulai dengan pengawasan dari United Nations Commission for Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX juga ikut mengawasi proses penarikan tentara Belanda didampingi Letnan Soeharto dan Mayor Sarjono. Tentara Belanda mulai ditarik dari Yogyakarta mulai pukul 12 siang dari pos Wonosari dan berakhir pada tanggal 29 Juni 1949. Pada hari itu, seluruh pasukan Belanda benar-benar meninggalkan Yogyakarta, lantas meninggalkan Indonesia. Peristiwa inilah yang dikenal dengan sebutan Yogya Kembali. Yogya Kembali adalah peristiwa pembebasan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 1949 di pendudukan tentara Belanda. Yogya Kembali adalah kedaulatan Indonesia, bukan hanya Yogyakarta. Nasib gampang. Ganti anak putih di situ. Tunggu anak di situ. Anak putra yuk. Ya, anak putih ikut di sana. Indonesia nggak punya pendidikan negara. Makanya sama Belanda diasingkan di Pulau Belanda bebas menyerang Indonesia. Para kalian masuk kota Yogyakarta. Nah, kan peran berontakan. Itu namanya pesawat Hercules. Ini kan Jenderal Sudirman nggak ikutan diasingkan, makanya Jenderal Sudirman bisa ikut memimpin perang Biasanya di mana? di Pulau Bangka. Ingat ya. Oh, Pulau Bangka. Komandonya di ya. Ya, kalau Mbak belum ada kelas sama banyak toh. Kenalan dulu. Pokoknya pemandangan Yang lawan sama Mbak Ruki nanti nggak jadi ikut. nanti di ruang Nah ini penghormatan Jenderal Sudirman di parade militer dan di parade militer TNI. Jadi dulu Jenderal Sudirman itu kurang lebih 7 bulan beliau ikut perang melawan Belanda dengan keadaan sekitar 7 bulan lah. Itu ikut perang
melawan pasukan Belanda dengan keadaan beliau yang lagi sakit. Oh iya. Beliau yang berfungsi tinggal sambung. Lihat gambarnya. Makanya beliau dulu kemana-mana ditandu atau digotong kayak gambarannya. Nih. Ya, digotong kayak gitu. Nih. Gambarnya dipotong. Tapi kok bisa ikut perang ya? Ini rapat apa ya? Apanya? Rapat apa ini? Konferensi Inter pertama. Oh, konferensi. Miris. Inter Indonesia pertama. Lokasi Tugu Jalan Pangeran Mangkunegaran Yogyakarta. Nah, ini ada Presiden pertama. yang Republik Indonesia Serikat. Oh, Keren. Loh, udah pas belum serikat presidennya kapan? nah bagus ini, bagus ini. Ya, Mas besok jadi wartawan ya. Cocok. Nanti mau jadi. Wah itu jalan pembelajaran garis besar pembelajaran nggak ada mas. Kenapa bisa Pelantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Garuda Indonesia Airways. Pemerintah Republik Indonesia Serikat resmi ke Jakarta. Lapangan terbang Papua sekarang Bandara Sucipto Yogyakarta. Diorama 4. Inilah maket penjutan wilayah Mataram. Sampai pohonnya ditebang terus dibikin benteng dari kayu-kayu gitu. Nah setelah itu melakukan perbaikan, dibangun lagi kembali menggunakan beton-beton, tapi dulu belum kayak gini bentuknya. Nah pada tahun 1865 terjadi gempa, benteng ini rubuh dan kemudian dibangun kembali. Sebelum terjadinya gempa, benteng ini bernama Benteng Rustenburg yang artinya benteng peristirahatan. Peristirahatan itu tempat tinggal para pasukan Belanda. Setelah terjadinya gempa, rubuh dan kemudian dibangun kembali dan berganti nama menjadi Benteng Frederik yang artinya benteng perdamaian. Yang mana? Kayak kolam. Yang ini penampungan air. Tandon? Ya. Yang mana? Yang itu paling pinggir ini. Itu barak. Barak itu tempat tinggal, pengungsian. Para tentara. Ya. Ya itu sekarang ini. Kayak kolam. Hello. Batasan diorama 2 dan diorama 3. Jadi di sini ada 4 diorama. Diorama 1, 2, dan 3 itu digunakan sebagai tempat tinggal para prajurit Belanda. Diorama 4 ini dulu digunakan sebagai bar atau tempat minum-minuman alkohol. Karena di lantai di diorama 4 ini ada 2 lantai. Lantai pertama bar, yang lantai kedua tempat biliar. Ada dari dulu ya? Ya. Biliar itu peninggalan Belanda ya? Iya, Pak. Nah di benteng ini juga ada 4 dapur umum. Di setiap sudutnya mempunyai 1 dapur untuk memudahkan pasukan Belanda untuk makan dan minum. Mereka jaganya di atas benteng. Di yang ujung sana itu dulu digunakan, dulu ada meriam yang diarahkan langsung ke keraton untuk berjaga-jaga jika keraton memberontak. Pihak Belanda menyerang keraton menggunakan meriam. Ini dekat keraton. Iya, Solo. Jogja. Keratonnya Solo.
Di sini juga ada keraton. Oke, kita lanjut ke diorama 4. Sekarang kita ke diorama 4. Ini dia masuk ke diorama 4. Ruang pameran. Ruang pameran ini menggambarkan bersejarah dari pemilihan umum pertama di Yogyakarta tahun 50, konferensi rencana Kolombo, 59 seminar nasional Pancasila pertama di Jakarta, pencanangan Trikora 61, peristiwa 30 PKI DIY, penumpasan tinggal di alun-alun Utara dan serta aman presiden tentang P4 di UGM. Oh, kita masuk. Sebenarnya sangat bagusnya dan indah dioramanya. Diorama pertama adalah tentang pemilihan umum pertama di Yogyakarta tahun 51. Oh, biliknya berupa rumah kayak gitu ya, bagus nih. Nah, bagus nih. Anu pendaftaran. Nah, pemilu. Dan yang berikutnya adalah nomor 50, konferensi rencana Kolombo tahun 59. Gedung unit 5 Universitas Gadjah Mada lokasinya ya. Oke. Ini ada ceramah yang diberi nama nomor 51, seminar nasional Pancasila yang pertama. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya memberikan ceramah tentang seminar nasional Pancasila. Oh gitu ya. Lanjutkan lagi. Ini dia. Peledak loh. Peledak. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Tri Komando Rakyat, Trikora. Nah, ini dia. Penggalian makam, iya. Oh, di mana nih? Pak Sampit penggalian jas. Ini adalah peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Ini dia lokasinya ya. Ini nanti untuk menemukan sosok Kolonel Ketamso. Biar tahu. Ya biar tahu kan beliau dulu dibunuh oleh pasukan Belanda, kemudian dihubungkan. Nah ini tuh pasukan Indonesia tuh mencari beliau, jasad beliau. Makanya dilakukan penggalian makamnya. Ini Rapat keberatan tekad menumpas G30 PKI ya dia. Ini dia, coba perhatikan ya, ketika untuk menumpas PKI siapa yang ingin menumpas? Di antaranya adalah mereka yang menggunakan kerudung. Sudah ada orang-orang ibu-ibu yang memakai kerudung seperti ini. Amanat Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan pengawalan Pancasila P4. Oke, Mbak mengamalkan Pancasila. Saatnya keluar evakuasi. Nah ini dia, anaknya udah keluar. Iya. Sudah keluar dari diorama ya. Ini
kita menuju ke lapangan, kita menuju ke tempat yang lain. Cukup bersih dan luas serta indah, nyaman ya untuk nyantai. Jadi namanya meriam. Tuh. Kita masuk ke ruang pengenalan. Nonton film. Ya. Digunakan sebagai markas Belanda. Duduk nak. Yo duduk. Aku di sini, aku di tengah ya. Awas duduk. Lalu kembali berpejuang kemandiran dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992 benteng Frederik resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang nih ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. Dua tokoh di balik penetapan benteng Frederik untuk dijadikan museum. Selain itu ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. Sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Frederik. Iya Pak Pandu. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Nah, kalian sebagai generasi penerus harus banyak belajar tentang sejarah ya. Siap Pak Pandu. Ayo. Raja Sepuh Sultan Hamengkubuwono pertama merenungkan akan lahir seorang pangeran Jawa dari keturunannya sendiri yang akan mendatangkan kehancuran hebat bagi Belanda. Lahirlah Pangeran Diponegoro yang merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Ibunya bernama Raden Ajeng Mangkurawati yang berasal dari Pacitan adalah seorang seni. Di bawah asuhan neneknya, Ratu Ageng, Pangeran Diponegoro belajar agama dan hidup sederhana di desa Tegalrejo. Setelah dewasa, Sultan Hamengkubuwono III memiliki keinginan bahwa Pangeran Diponegoro menjadi raja. Namun, Diponegoro menolak keinginan dari sang ayah karena ia menyadari bahwa ia adalah anak dari seorang selir dan bukan permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih memilih hidup sederhana. Pangeran Diponegoro sering bergaul dengan rakyat jelata, sehingga membuat beliau belajar hidup, memahami setiap permasalahan yang dialami rakyat jelata secara mandiri. Sampai pada akhirnya Belanda berulah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan adat di Jawa membuat rakyat semakin menderita. Daerah kekuasaan Mataram dipersempit dan para raja serta pribumi kehilangan kedaulatan. Para ulama kecewa
karena budaya Belanda tidak sesuai ajaran Islam. Puncaknya dalam perbaikan jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta, Hendrik Smisel menyuruh Patih Danurejo IV, pejabat keraton yang bersekutu dengan Belanda, dan anak buahnya untuk memasang patok-patok pembatas yang melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, tempat di mana makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro berada, tanpa memberitahu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memilih mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Konflik bersenjata terjadi akibat pemasangan patok-patok tersebut. Belanda melakukan penyerangan ke Tegalrejo dan melakukan pembakaran terhadap pesantren Pangeran Diponegoro. Tetapi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berhasil lolos dari serangan Belanda dengan menghancurkan dinding belakang pesantren. Selanjutnya disusunlah rencana-rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selat dengan didukung oleh Sentot Prawiro Dirjo, Kyai Mojo, dan Nyai Ageng Sera. Pangeran Diponegoro mulai melakukan penyerangan terhadap pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng Stelsel, sehingga pasukan Diponegoro jebol. Pemimpin spiritual perlawanan, Kyai Mojo, ditangkap. Kemudian menyusul Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo ditangkap. Akhirnya Jenderal Depok berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Meskipun dalam kondisi terjepit, Pangeran Diponegoro tetap masih bebas bergerak. Depok memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Karesidenan Semarang dan langsung ke Batavia. Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Bonus ke Manado. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang sangat pandai dalam bidang sastra. Selama diasingkan, Pangeran Diponegoro menulis rangkaian cerita panjang berwujud Bapak Diponegoro. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselubung semangat yang tak bisa mati. Kak Bayu, itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu Kak, Bangunan kolonial ini museum. Yuk. Frederik. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Frederik agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta. Yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh iya,
kamu yang ingin pakai Sojan sama Blangkon itu ya? Hehehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu nak. Kabar saya baik. Lah, lalu ini siapa? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan. Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini Pak Pandu. Oh, harus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811, benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Jakarta, terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi benteng Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian, setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Nah, pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredenburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredenburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai Serang Gunung 1 Maret, benteng Vredenburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan, dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992, benteng Vredenburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. wah, panjang nih ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. 2 tokoh di balik penetapan benteng Vredenburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada 2 tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto. Ya, anak-anak sudah selesai
menyaksikan ya. Saatnya untuk bergantian dengan yang Itu putri. juga bernama Raden Aceh Mangkurat yang bersaudara. Oke, saatnya ganti yang putri. Karena Teletubbies di depan itu langsung